Oke, ketemu lagi dengan saya Jasri EP, channel YouTube untuk berbagi cerita, karena setiap kita punya cerita. Nah, untuk kali ini, tadi sudah kita lihat nursery anggrek yang saya kenal beberapa bulan yang lalu, lihat di YouTube sama di Facebook. Oh, ada nih orang sini yang concern di anggrek. Dan ternyata setelah sekarang saya datang ke sini, subhanallah, ada 5 nursery ya, ada 5 greenhouse. Greenhouse ya. Ada 5 greenhouse. Dan di balik itu siapa? Nah, ini orangnya. Nah, orangnya. Wahyu Wibisono. Damang Wahyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Wahyu, kita mulai ya podcastnya. Enggak. Untuk Wahyu ini kemarin mungkin sempat viral juga karena berhasil mendaftarkan anggrek hybrid. Ya, betul. Hybrid yang diberi nama Dendrobium Wonderful Pangandaran, dan ini prestisius sekali. Itu bisa cerita prosesnya bagaimana, sertifikatnya dari mana, berapa lama proses seperti itu, dan jalannya gimana? Jadi saya untuk mulai silang menyilang dari 2 tahun yang lalu lah, silang menyilang anggrek itu kan prosesnya kalau sampai ke berbunga, kalau misalkan anggrek ya harus melalui proses yang namanya kultur jaringan ya, yang nggak bisa dilakukan di tempat yang apa ya, intinya tempat terbuka itu nggak bisa, harus yang serba steril lah, minimalnya punya lab skala rumah tangga ya. Kemudian berjalan waktu, ada nih silangan pertama saya yang berbunga. Waktu itu saya diskusi sama teman, sama keluarga, sama dosen pembimbing juga ya. Mau dikasih nama apa ya yang pertama ini. Banyak nih yang apa yang ngasih masukan, coba dikasih nama buat Pangandaran dulu gitu, buat tempat kelahiran lah gitu. Jadi intinya membawa nama daerah jadi gitu ya. intinya Pangandaran itu bukan hanya tempat wisata pantainya aja atau sungainya aja yang dikenal, tapi karya masyarakat setempatnya juga bisa dikenal gitu. Jadilah saya kasih nama Dendrobium Wonderful Pangandaran. Untuk pendaftarannya kemarin saya daftarkan ke Royal Horticultura Society di London. Royal Horticultura Society di London. Oke. Itu lewat teman sih saya, karena kan bisa juga lewat pribadi, cuman karena ada biaya tertentu untuk pendaftaran harus pakai dolar kan. Saya belum punya kartu kredit juga, jadi saya minta teman tolong daftarin gitu, cuman atas nama saya. Akhirnya keluarlah sertifikat itu. Berapa lama dari daftar sampai keluar? Nggak lama, cuma 1 hari jadi. 1 hari. Oh, jadi memang yang Royal Horticultura Society itu memang badan khusus untuk membuat sertifikasi spesies anggrek gitu. Untuk hybrid. Oh, untuk hybrid ya. Bukan hanya anggrek. Ada anggrek, ada juga nepenthes atau tanaman lainnya gitu. Oh iya. Hortikultura lah intinya, yang mencakup hortikultura. Oke. Nah, oke ya, berarti proses ini benar-benar spektakuler dan prestisius buat kami di Pangandaran. Sekarang ke awal mula kok anggrek gitu loh, maksudnya dari sekian banyak tanaman yang tanaman hias ya, akhirnya memilih anggrek. Dan sekarang kita tadi mungkin udah lihat ya di video, ada mungkin sekitar jutaan gitu pohon anggrek yang sekarang ada di 5 greenhouse-nya Wahyu ini. Kenapa anggrek? Saya kan kemarin kuliah di pertanian Pak. Kemudian kebetulan di sana itu ada dosen saya sekaligus pembimbing, beliau bertani anggrek juga ya. Terus saya kan dekat ya sama beliau, ngobrol-ngobrol. Saya pikir-pikir ya ke depannya, kalau misalkan saya nih lulusan pertanian, kalau misalkan begitu lulus berwirausaha misalkan ke sayuran ya, kan dominannya sayuran itu ada tengkulak ya Pak. Intinya tengkulak itu mengatur harga. Betul, ya, betul. Kalau misalkan di tanaman hias, contohnya di anggrek yang sulit diperbanyak, diperbanyak lewat apa ya, konvensional lah, misalnya di stek kan susah ya. Anggrek kan harus lewat kultur jaringan ya, yang nggak banyak orang bisa kan. Jadi harga itu stabil ya. Stabil. Kita yang punya anggrek, kita yang nentuin harga gitu. Jadi dari mulai harga murah sampai yang apa ya,
kalau kata orang-orang sekarang mah Sultan. yang Sultan ada gitu. Ada, oh ya. Oke ya, berarti memang dari situ motivasinya memang mungkin ada apa namanya, ingin menstabilkan harga juga gitu ya. Terus juga memang di Pangandaran kan belum ada ya, Ya, nursery sebesar ini, greenhouse sebesar ini, Alhamdulillah selengkap baru di ini. sini, ya. Ya baru di sini, jadi mungkin terobosan baru juga gitu kan. Nah, setelah memilih anggrek, langkah awal yang dilakukan apa? Saya udah, Wahyu udah punya motivasi nih kuat. Saya mau mengembangkan anggrek, mau terjun di anggrek. Nah, langkahnya gimana sampai terwujud ini? Langkah awal. Langkah Langkah awalnya. awal atau apa ya? Langkah awal setelah punya motivasi itu. Hah? Actionnya, Oh, iya, actionnya. iya. Saya mulai ke anggrek itu saat kuliah, Pak. Saat Saat kuliah. kuliah waktu itu di kontrakan sendiri ya. Di kontrakan sendiri saya ngumpulin dari uang jajan. Mm-mm. Uang jajan itu saya apa ya? Dapetin dari hasil jualan anggrek. Kan Oh. ada dosen saya. Mm-mm. Dosen saya kebetulan petani anggrek. Mm-mm. Saya tiap hari ke kebunnya bantuin rawat sambil Mm-mm. belajar gitu. Mm-mm. Kemudian bantuin dagang juga. Mm-mm. Jadi apa ya? Bukan reseller lah. Dropship atau apa ya? Dropship ya, Dropship juga enggak, soalnya saya di situ kan. Di situ, Jadi saya agen mungkin apa ya? pokoknya saya bantuin jualan. Beliau kasih harga dasar ke saya jual harga bebas lah gitu kan. Kalau misalkan di anggrek kita mau ngasih untung berapapun bebas ya. Iya. Mau 10%, 50%, 100% juga bisa. Iya. Gitu. Nah dari situ dapat uang, saya belikan ke anggrek, dapat lagi belikan lagi, anggrek saya terkumpul, anggrek milik saya kemudian saya jual, dapat uang, putarkan lagi terus sampai gitu. sampai. Oh berarti sampai memang mulai dari kuliah ya? Ya. Dimulai dari kuliah udah ada ketertarikan dengan anggrek. Nah itu memang awalnya ya. Kemudian sampai terbentuknya greenhouse ini, itu kan berarti mulainya dari sana. Sampai berapa lama sampai Wahyu lulus berarti di sana? Ya. Wahyu lulus itu kan 2019 akhir Pak. 2019 akhir. Jadi fokus itu setelah Wahyu lulus. Anggaplah awal tahun 2020 Wahyu fokus di anggrek di sini. Tapi sudah punya banyak koleksi waktu itu? Belum. Oh belum. Saya kan banyak teman Pak. Teman kuliah, kemudian teman komunitas anggrek, komunitas juga. Nah, sering ngobrol kan mereka banyak yang punya anggrek tapi nggak punya lab ya. Saya alhamdulillah waktu itu udah ada lab sederhana lah. di Bisa, kosan? Enggak, di rumah. Sini. Oh udah di sini. Saya mulai nge-lab itu pas awal tahun lah. Awal tahun 2020 pas pandemi ya. Pas ya gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi masa-masa ada teman gitu. ya, ada teman yang ngasih buah anggrek ya contohnya ya. Buah anggrek. Ini kayak gini nih udah kering ini. Nah, ini udah pecah ini. Ini buah anggrek. Nah, ini kan buah anggrek ya, Pak. Nah, ada teman belum? Ini belum. Ada teman yang ngasih buah anggrek waktu itu. Anggrek macan lah. Nah, sama saya diterima kemudian berbanyak gitu sampai sekarang banyak banget. Yang tadi di jembatan tadi, nah itu anggrek pertama saya. Oh, jadi gini. Anggrek pertama yang saya kultur jaringan. Gitu, Oke. Mulainya dari situ berarti ya untuk membuka ini gitu kan. Nah, ini kalau ini kan jenisnya banyak banget sekarang. Wahyu ingat nggak ada berapa jenis gitu? Kalau jumlah saya enggak ngitung, tapi untuk nama yang ada di kebun saya ini, insya Allah saya hafal semua. Nama latinnya insya Allah hafal semua. Ngebedain anggrek yang satu dengan anggrek yang lain kalau sedang tidak berbunga gitu? Itu soal jam terbang Pak. Jam terbang ya. Soal jam terbang. Jadi kita bisa tahu karakteristik si tanaman anggrek ini jenis apa. Dari itu, bayi sampai remaja sampai berbunga pun tahu ya. Iya tahu. Oke. Coba kalau ini apa ini? Ini Dendrobium bicaudatum dari Sulawesi. Oh my god. Hafal ya. Ini yang masih belum berbunga. Ini waktu itu hasil sepitan dari Dendrobium nindi dari spesies Papua Nugini. Papua. Oh my god. Berarti di sini memang berkumpul jenis spesies anggrek ya? Spesies banyak, hybridnya juga banyak. Nah, ini mungkin bisa kasih penjelasan ke yang nonton. Apa bedanya anggrek spesies sama anggrek hybrid? Ini penjelasan secara umum ya. Jadi spesies itu perumpamaannya gini. Kalau misalkan kita dapat anggrek dari hutan, itu berarti pure spesies. Oh, bukan silangan. Terus kalau misalkan kita dapat kalau anggrek hibrid itu
kalau untuk sekarang ya Mm-mm. dominan atau mayoritasnya itu dari nursery, hasil nursery, Oh, hasil nursery. hasil persilangan. Persilangan. Gitu. Contohnya apa ya? Nggak ada. Contohnya nih. Yang besar. Oh my god. Wow. Nah, Ini anggrek. ini kan dendrobium ya. Heeh. Ini dari Thailand. Kalau spesies nggak ada yang bentuk kayak gini. Oh. Kita bisa cek Mm-mm. gitu. Kalau spesies nggak ada yang bentuk kayak gini. Keriting biasanya kalau Enggak juga. dendrobium. Enggak juga. Ada Berarti juga yang ini bulat. silangan dengan apa? Kalau yang ini kan saya dapat dari apa ya teman itu udah jadi gini beli gitu. dari importir Thailand. Oh. Kalau dari Thailand atau Taiwan lah itu kan pengimpor terbesar dunia. Mereka banyak jual tuh tanpa ID, tanpa nama, iya. jadi cuma berupa kode aja gitu. Oke. Cuman ada beberapa yang bisa ketahuan sih nama-namanya yang hybrid. Oke. Ya, nursery sudah terbentuk, kemudian awalnya dari situ, dari kultur jaringan. Pertama kali mengembangkan kultur jaringan itu kan hal yang sulit ya. Kalau orang awam. Wahyu berarti dapat ilmu itu pas lagi di Pas kuliah. Nah, pernah gagal nggak? Gagal itu sering Pak. Sering banget. Sampai sekarang pun kalau misalkan saya istilahnya nanam gitu di lab, itu nggak 100% berhasil. Pasti ada 0,sekian persen gagal. Gitu. Gini, kultur jaringan itu gimana sih kalau dijelasin secara singkat? Artinya kita mengembangkan dari biji, dari daun, dari sel atau dari apa itu gimana? Kalau lebih spesifiknya di sini itu apa ya? Kultur in vitro. In itu kan dalam, vitro itu botol, jadi kultur dalam botol. Cuman kalau di sini saya baru bisa itu bukan di tahap kultur jaringannya, tapi di kultur embrio. Kenapa embrio? Karena yang saya kultur itu dari biji. Biji ini kan embrio. Iya, betul. Menumbuhkan benih dari biji. Ya. Dan itu kan butuh kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, aseptik lah intinya. Aseptik. Ya itu berarti oke ya. Sip. Jadi ini pengetahuan banget nih buat saya juga gitu ya. Selama ini sering dengar kultur jaringan itu apa, ternyata memang kita menumbuhkan dari biji tapi dengan kondisi tertentu yang memang mendukung daya tumbuh itu. Mungkin kan di situ ada nutrisi, betul, ada media tanam gitu yang memang harus kita siapkan ya. Itu jadi kultur jaringan begitu. Nah, setelah ini setelah terbentuk ini nursery, jumlahnya nggak tahu juga. Nah, sekarang kegiatan sehari-harinya yang Wahyu lakukan apa? Seharian dia begitu. Terus ngawinin gitu. Ya, karena kontinuitas itu harus kalau dalam perusahaan Pak. Jadi tiap minggu saya harus ngawinin anggrek, tiap minggu harus ada penanaman di lab. Gitu. Terus tiap bulan juga harus ada proses aklimatisasi, mengeluarkan baby anggrek dari botol ke lingkungan yang baru, adaptasi gitu ya dengan lingkungan baru. Terus hampir tiap hari juga nyiram dan pupuk gitu, cuman beda-beda greenhouse kan nggak bareng. Oh iya. Dagang juga kalau nggak dagang gimana? Iya, oke ya. Ini mungkin teman-teman yang nonton juga banyak yang penasaran gitu ya. Anggrek itu kan salah satu jenis tanaman hias yang sulit gitu ya. Menurut pandangan umum ya. Menurut pandangan umum ya, ibu-ibu lah sering ngomong susah banget merawat anggrek apalagi sampai berbunga. Tapi kita lihat di sini semuanya ginuk-ginuk gitu ya, subur-subur. Nah, mungkin ada tips gitu untuk yang suka anggrek tapi memang nggak tahu caranya gitu. Jadi kalau saran dari saya, kalau misalkan di Pangandaran banyak yang suka ke anggrek, saya harapkan nanti bisa terbentuk suatu komunitas Pak. Biar nanti saya bisalah berbagi cara perawatan sharing gitu ya jadi kalau misalnya mau tanya jawab langsung kan bisa gitu ya, soalnya enakan begitu. Oh iya, oke, siap lah. Nanti ya mudah-mudahan ya penonton gitu ya, kalau suka anggrek ayo gitu boleh datang kan ke sini. Boleh banget terbuka untuk umum. Setiap hari di lokasinya di Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Jadi kalau misalnya dari arah Banjar
nanti ada perempatan Donan sebelum pom bensin Ya, masuk. belok kanan. Nah, kalau misalnya dari arah Pangandaran setelah pom bensin belok kiri. ya. Ya. Di situ nanyain pasti udah pada kenal lah ya. Insya Allah udah kenal. Oke, kalau penjualan sendiri yang gimana ini? Kalau penjualan saat ini sih saya masih di apa ya, Facebook dan WhatsApp Pak. Kalau di Facebook kan ibaratnya kita cari customer baru. Nah, kalau di WhatsApp udah langganan kita gitu ya. biasanya pembeli itu customer kita gitu. Oke. Saya sempat lihat juga di Facebooknya Wahyu itu ke Jepang ya. Ya. Itu ceritain Tahun gimana berapa tuh? ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. Itu dalam rangka apa itu? Apa ya? Magang sih Pak sebutnya. Magang. Cuman waktu itu magangnya itu dianggap KKN sama kampus selama 1 tahun. Jadi ada kegiatan ya tiap tahunnya ke Jepang rutin di kampus saya itu ya. Tapi melalui seleksi. Seleksinya juga lumayan sih. Waktu itu dari dari kampus ya. Cuma 10 orang yang berangkat ke sana. Ada hubungan dengan anggrek? Enggak. Oh enggak. Di sana pertanian sayuran sama tanaman obat. Oh iya. Anggrek kan berarti murni, di kampus dan dosen. di sini, ya. Gitu. Masa ilmu ya, dasarnya kalau di situ. ilmu dasar dari dosen. Di kampus juga kan dipelajari kultur jaringan berarti. Dipelajari cuma sekilas Pak. Sekilas. Cuma 1 semester. Gitu. Saya bisa kultur jaringan itu ya di luar jam kampus. Dari kampus ya, sama dosen itu Sama ya. dosen. Oke, Wonderful Pangandaran ya hybridnya. Oke. Ini sudah berapa pohon? Di kebun anak-anak kebun seedling itu ada sekitar 300-an lah. 300-an pohon ada. Tapi Cuman masih baby. Udah ada yang beli itu Wonderful Pangandaran. Udah ada yang pesan 1 tray isi 50. Oh iya. Orang Jawa Timur. Iya. Itu Wahyu nyilangnya dari jenis apa dengan apa? Dari jenis spesies disilang dengan hybrid. Spesiesnya Dendrobium nindii yang asal usulnya dari Papua sampai Australia itu penyebarannya disilangkan dengan Dendrobium burana white. Burana white itu seperti ini. Cuman dia bulat banget. Warnanya putih polos. Itu hasil hybrid pertama. Hybrid pertama yang berbunga. Kalau silangan pertama belum berbunga. Hybrid pertama yang berbunga itu. Jadi syarat untuk bisa didaftarkan itu sudah berbunga. Ya, sudah berbunga. Oke. Berarti kalau dihitung hasil silangan yang berhasil sampai tumbuh gitu ya. Ini dan ini disilangkan tumbuh itu ada berapa? Banyak Pak. Banyak. Saya belum itu. Tapi belum berbunga juga. Banyaknya belum berbunga. Tapi nggak kecampur dengan yang lain. Saya kasih ID, kasih kode. Nanti kalau itu berbunga daftarkan lagi. Iya. Oh gitu. Rencana nama kedua apa nih? Nama kedua kalau misalkan ada yang berbunga, kemudian ada orang yang minta dikasih nama dia, ya kalau kata gaul ya, mau dikilo, gitu kan. Kalau misalkan nggak ada yang minat gitu, ya saya mungkin kasihin nama buat orang tua. Spesies apa hybrid ini? Ya, gitu ya. Misalkan Dendrobium nama bapak saya gitu. Iya sih, ini mengabadikan itu ya. Oke, suka duka. Pernah bosen nggak ngurus anggrek? Pernah capek, lelah sih gitu? Enggak. Capek sering. Bosen? Sering. Kalau bosen enggak, greget tiap hari. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya koleksi ini itu buat indukan, buat bahan investasi lagi gitu kan kalau di anggrek. Ya gitu sih. Jadi memang Wahyu sudah menemukan ini jiwanya di sini sekarang, hidupnya udah ketemu gitu di sini. Sudah yakinnya di sini. Ya. Mudah-mudahan ya, karena memang ini sudah terlihat banget gitu ya. Oke, untuk penonton channel saya jangan bosan. Ini kalau misalnya pengen langsung menghubungi Wahyu boleh ya? Boleh. Ke mana? Ke WhatsApp boleh, langsung ke Facebook, ke Messenger boleh. Messengernya Facebooknya apa? Wahyu Wibisono ya. Nanti saya tulis di deskripsi ya, sama WhatsAppnya ya. Siapa tahu ada yang pengen kenal atau pengen beli gitu kan, boleh tanya-tanya kan bisa langsung.
Terus kalau misalnya dukungan dari pemerintahan gitu untuk ini ada, dukungan kayaknya belum deh. tapi datang Kalau ke sini dukungan ya? yang gede itu saya malah dapatnya dari orang tua. Oh iya. Wah, dikasih lahan, oke, alhamdulillah banget. Heeh, Tiap hari orang tua bapak terutamanya bantuin di kebun bantuin. tiap hari. Kalau dari pemerintah kayaknya belum. Tapi sudah ada gitu dinas. Dulu pernah ada ke sini Bu Bupati dulu. Oh, udah Dulu. pernah Waktu acara apa ya? Acara Dharma Wanita. Ibu PKK. Ibu kakak Ah, ya, iya, Ibu kakak ya. sekali ke Di sini. sini oh meninjau gitu Waktu ya. masih punya waktu persembahan, waktu iya. masih punya satu greenhouse yang tadi yang Yang pertama. tadi yang itu. Oke. Sekarang udah 5 harusnya ke sini lagi ya biar biar tahu perkembangannya gitu. Tapi ini penjualan paling jauh itu kemana? Udah impor Impor itu waktu saya masih kuliah. kuliah. Sekali-kalinya ke Malaysia. Kalau Mm-mm. banyak sih permintaannya ke negara lain. Cuman kan untuk perizinan kan masih sulit Sulit ya. bagi saya karena apa ya? Harus karantina ya dinas karantina biasanya. kan dari sini jauh. Heeh. Terus kemudian kalau misalkan permintaan dari luar negeri cuma 1 pohon 2 pohon nanggung ya, karena biaya karantinanya juga kan gede. Jadi jatuh ke harga per pohonnya jadi tinggi gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam negeri mah udah banyak ya. Malah saya sekarang fokusnya ya ingin memperbanyak anggrek sebanyak-banyaknya buat apa ya? Menutupi impor masuk Indonesia. Oh iya, betul. Perlahan lah. Iya, Itu harapan. Oke, apa lagi ya? Ini kalau apa ya namanya anggrek itu bisa mati itu kenapa? Bisa banget. Penyakitnya gitu, penyakitnya. Banyak Pak. Jadi ada yang disebut organisme pengganggu tanaman. Itu umum untuk semua tanaman ya ada. Yang paling apa ya? merugikan banget ke anggrek yang biasanya sampai anggrek itu mati biasanya karena bakteri dan jamur. Kedua itu yang paling. Berarti itu cara penanganannya ada fungisida itu untuk jamur. Kalau bakteri pakainya bakterisida. Ada juga hama yang suka menyerang saat kemarau atau kalau misalkan anggrek kita jarang disiram kan kondisinya kering ya. Itu ada hama tungau. Itu merusak bagian bawah daun tuh. Kalau misalkan bagian bawah daun rusak, udah kena gitu ya. Otomatis penyerapan unsur hara juga terganggu. Nanti ke tubuhnya juga akan lama-lama ciut dan mati. Oke. Ini kalau hujan tetap ini dapat air hujan. Ini greenhouse akar airnya. Tapi maksudnya nggak ngaruh ya ke anggreknya. Sebetulnya lebih bagus kasih naungan. Jadi kalau misalkan disiram, gitu ya. siram manual gitu ke medianya lebih bagus. Kalau misalkan curah hujan lagi tinggi, itu malah rawan busuk, rawan iya. bakteri, karena media tanamnya basah banget gitu ya. Oke, wah ini, aduh, saya aja ngeliat bingung ini mah khusus dendrobium deh kayaknya. Campur lah, masih campur sih dendrobium yang kuat panas. Ya. Kan kalau misalkan anggrek bulan ya Phalaenopsis itu nggak kuat panas, jadi saya pisahkan di greenhouse yang pertama tadi, paranetnya double biar teduh lah. Tapi dari sekian banyak anggrek ada yang favorit nggak? Yang saya saya suka banget nih anggrek ini gitu. Kalau saya sih nggak kayak gitu, paling anggrek yang mahal saya suka. Anggrek yang mahal, kemudian yang apa ya, yang pasar kedepannya bakal bagus saya suka. Gitu. Mau jenis apapun. Sekarang kalau harga tertinggi itu di berapa dari? Kalau yang di kebun ini ada di kebun pertama tadi para Phalaenopsis benefei namanya spesies dari Kalimantan, cuman dikabarkan sudah punah di alamnya. Itu sekarang ada yang dijual di online shop ya sampai 17,5 juta. Oh my god. Baru sejengkal. Iya sih, tanaman kadang gila-gilaan gitu harganya. Dulu waktu zaman gelombang cinta juga kan ya, sampai puluhan gitu. juta. Kalau gelombang cinta kan mudah diperbanyak. Di stek tanam jadi. Anggrek Nah, stek mati. Iya gitu. Kalau misalkan nggak bisa tekniknya pasti mati. Kalau nunggu tumbuh tunas lama banget. Iya gitu. Makanya dari kultur jaringan.
Oke Wahyu, terima kasih banyak waktunya. Ini sudah ngobrol banyak, keliling-keliling juga tentang anggrek. Tadi jangan lupa ya, nanti saya tulis di deskripsi Wahyu apa? Wahyu Wibisono, WA-nya sama Facebook-nya sama IG-nya. Jadi nanti siapapun teman-teman yang pengen menghubungi atau pengen datang ke sini dipersilahkan gitu ya, atau masih penasaran pengen lihat langsung ya datang aja ke sini gitu ya. Banyak banget, ada sekitar nggak bisa ngitung saya pokoknya. Saya juga belum ngedata nih. Ya itu, makasih banyak Sama-sama, waktunya Pak. ya, mudah-mudahan Wahyu sukses terus. Amin. Terus nurserynya makin gede, Amin, ya Allah. pasarnya makin luas, dan silangan-silangannya makin spektakuler. Amin. Ya mudah-mudahan nanti bisa nama saya satu. Siap bisa diatur lah ya. Oke, ya. Ya, makasih ya. Terima kasih penonton semuanya. Selamat sore. Ya sabara juta pohon ini di sini.